Masuk. Menunggu dulu. Satu, dua, tiga. Halo guys, balik lagi dengan gue Keisha di Misteri Bikin Histeris. Jadi sekarang gue berada di salah satu mall yang udah sepi banget di BSD. Dan gue bakal menelusuri mall ini buat kalian semua. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini tuh udah kayak gelap, walaupun gue syutingnya itu pas siang-siang. Terus pas masuk di sini tuh gue juga udah ngerasa merinding. Terus hawanya tuh lembab banget, ya nggak Chan? Iya benar-benar rasa lembab banget di sini. Oke, jadi kita bakal masuk lagi buat video katanya lebih seru. Bentar Chan, pas dulu. Halo Kay. Halo, kenapa Mar? Lo sibuk gak? Enggak sih, cuma gue lagi bikin konten buat YouTube gue, kenapa? Gini, gue rencananya mau buat dokumenter buat tugas kuliah gue. Kan lo YouTuber ya, dan udah sering pergi-pergi buat ngonten. Jadi maksud gue mau ikut lo buat ngonten gitu sih, buat dokumenter gue. Itu pun kalau nggak keberatan ya. Ya bisa sih, cuma lu mau mulainya kapan tuh? Nah itu dia, kan kita mau nongkrong ya sama anak-anak. Gimana kalau kita ngomongin itu pas nongkrong sama anak-anak aja? Oh ini juga ya, lu sama anak-anak ya, berarti gue baru mau ingat. Ya udah nanti gue share aja lokasi gue sekarang. Oke, thanks Kay. Oke Mar. Ini buat sih ruangannya. Ini ruangannya nih. Hai, halo semuanya. Halo, sorry banget gue ganggu. Sorry gue ganggu nyanyinya, sorry gue ganggu. Sorry. Ini Mar, di sini Mar. Oke. Gue mulai video gue sekarang ya Keisha, nggak apa-apa ya. Udah, jadi rencananya kan gue mau buat dokumenter nih sama Keisha. Gue mau ngomonginnya sekarang karena sekalian kan kita mau sekalian main nih sekarang gitu. Jadi kayak lu gak keberatan kan kalau misalnya gue ikut lu ngonten buat gue bikin dokumenter tugas kuliah gue? Apa sih? Karena gue juga kan butuh masalah Chandra kan berdua, jadi juga kalau gue ikut kan lumayan tuh bisa bantu-bantu atau ya biar gue gak asing-asing banget lah, gak merinding-merinding banget kan berdua sama Chandra. Iya betul. Oke. Kebetulan banget nih. Kenapa tuh? Gue pulang sama Reva. Lagi ada tugas akhir. Kita pengen ke tempat bersejarah itu, museum-museum lah. Kalau bisa sama lu mau mah, kita bisa bareng. Bareng aja sih. Lu mau bareng? Kalau bareng jadi makin rame sih, makin seru sih. Oke. Bareng aja. Oke. Jadi lu Ricky, Anggoro sama Alif ikut Alif. Lu di Gue ikut. Lu masuk. Iya. Dokumenternya Damar. Anthony. Tuh. Kece. Dah ikut. Ya, mulai aja. Lagi? Oke. Siap.
kangen dulu guys. Buat kita deh. buat kita besok. Kan ini kita belum benar-benar tahu daerah sono kan, daerah-daerah bersejarah di Jakartanya. Kalian ada yang punya teman nggak yang ngerti daerah sana, daerah-daerah Jakarta, museum-museum gitu? Gue deh kayaknya. Lu punya? Gue kenal temen gue yang tahu banget Jakarta. Terus dia juga tahu musim-musimannya yang bagus yang buat kita datengin, buat tugas-tugas kita kan. Buat tugas kita sih tugasnya. Tugas Dewi, mereka terus bertiga. konten gue sama lu dokumenter kan. Iya. Nanti gue bakal calling deh. Oke. Oke, lanjut. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ntar gue pikirin deh. Oke. Jadi ini udah semua kan kelar tadi bahasannya. Jadi sekarang lo pada mau ikut gue konten atau tidak? Boleh juga. Boleh mau ikut. Setil, nggak tahu. Lu ngapain? Kita bisa dulu. Boleh jadi inian footage gue nih di dokumenter. Ayo, emang nggak keberatan? Ayo guys. Udah selesai kan ini? Oke, udah selesai kan? Ya. Ayo guys. Oke, bentar deh. Emang benar di tempat bagian ada setannya? Gak yakin deh gua. Lu gak yakin karena lu tuh belum lihat langsung. Kita tuh sebenarnya bukan yang salah mereka, jadi kita nggak boleh meremehkan mereka kayak gitu. Karena kayak ya kita berdampingan hidup sama mereka. Ah, lu nakut-nakutin gua ya? Enggak, gue nggak nakutin, cuma gue ingetin lu supaya lu tuh hati-hati jaga ucapan lu. Bodoh kayak gua nggak takut. Ya udah itu urusan lu sih, yang penting gue udah ngasih tahu ke lo kan. Halo semuanya, jadi gue udah ada di tempat toko baju yang sekarang udah terbengkalai. Terus sekarang Iya. Kesha, kameranya matiin kamera. Ayo lu semua ikut gua. Enggak, lu semua ikut gua. Enggak, lu semua ikut gua. Benar, gue nggak bakal selesai kalau konten belum selesai. Gua nggak bisa. Tempat ini nggak aman anjir. Gue nggak mau pulang. Kenapa? Pokoknya tempat ini nggak aman. Gua nggak mau sampai kita semua besok pas berangkat kenapa-napa. Pokoknya Kenapa sih orang di sini nggak ada apa-apa? nggak kayak lu nggak tahu kayak. Yaudah terserah lo pada, kalau lo pada mau pulang oke, kalau enggak gue sendiri. Bye. Pulang, Tiu. Pulang. Halo guys. Sorry banget gue datang terakhir terus. Tadi soalnya gue harus jemput Bastian. gak heran sih Mar, gue sama lu kalau diajak janjian nggak terus. Ya sorry lah kan. Oh iya, kenalin Bastian ini teman-teman gue, dan teman-teman ini Bastian. Yang itu Wulan. Yang itu ini Kesha. Reva. Ini Novita tapi panggilannya Tiwi. Tuh Ricky. Anggoro. Itu Alif. Sama itu kameramen Kesha, Chandra. Oh ya, jadi Bastian ini temen gue di kampus, dia anak fakultas FIB. Jadi dia mau ikut kita tuh rencananya karena dia mau ngeliat-liat sejarah-sejarah dengan secara langsung gitu loh. Terus tadi malam gue nelpon dia kan, jadi dia mau gitu. Jadi Bastian juga bisa ngejelasin dong sejarah-sejarah sedikit-sedikit kita. Iya benar, gue agak sedikit-sedikit tahu tentang sejarah monumen-monumen di sana, jadi gue bisa sedikit jelasin ke kalian. Oke. Taruh deh, gue ajak lo ke sono gak sih? Jadi gue mau minta maaf banget soal kemarin yang gue ngerusak konten lo.
apa sih, gue juga tahu maksudnya mungkin ya supaya kita hati-hati juga dan gak bahaya buat kita semua. Iya, thanks banget lo kayak udah ngertiin gue. Gue juga minta maaf sih udah bawa kalian ke tempat yang kayak gitu. Gak apa-apa. Terus kemarin katanya lo mau ngajak temen lo ke Saski. Gimana deh? Nah, Saski ya? Ya kemarin gue janjian sih dia mau langsung di stasiun Kebayoran aja, jadi nanti kita ke sana. Siap. Udah. Berarti ya? Halo semuanya, gue Dewi. Jadi kita semua sekarang dengan di Jakarta. Gue punya observasi nyata untuk tugas akhir gue. Berhubung kita tujuannya mirip, jadi berangkat bareng deh. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai di stasiun Kebayoran dan kita bakal nemuin temen gue yang kemarin udah gue hubungin buat ngarahin kita ke museum-museum yang bagus di daerah sana. Guys, sana, Saskinya di sana. Tas aja deh. Ya, jadi ini dia Saski yang bakal nemenin kita buat ke museum-museum di daerah, dan Saski kenalin ini teman-teman gue. Hai, nama gue Saski. Jadi gue ini temennya Keisha. Lah gue gak disalamin lo, parah. Lupa. Ya. Siapa lagi? Hai. Jadi gue kali ini bakal nemenin lo pada buat menelusuri museum. Iya, betul sekali. Mohon bantuannya ya. Iya, tenang aja. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Kita tujuan pertama kemana nih? Tujuan pertama kita itu ke Museum Gajah atau Museum Nasional. Mau tahu detailnya sedikit-sedikit? Tapi di sana worth it kan, kayak maksudnya tempat yang bisa kita kunjungin kan? Ya, bagus kok. Itu keren banget sih tempatnya. Nah, yuk. Rutenya gimana? Rutenya itu kita pertama bakal jalan di situ ke halte Velpa, lalu kita bakal ke halte CSW transit. Nanti dari halte CSW kita bakal menuju ke Monas, halte Monas. Terus habis itu kita baru jalan kaki dikit, terus kita ke Museum Gajah. Gak gitu jauh kok. Oke. Ayo kita mulai jalan ya guys. Berarti kita turun lewat jembatan ini? Bisa, ini aja ya. Halo, gue Riki. Di sini sebenarnya gue nggak ada alasan khusus buat ikut mereka ke tempat bersejarah kayak gini. Tapi ya gue juga bukan orang yang sejarah banget gitu, anak sejarah gitu. Bukan. Gue kesini tuh gara-gara ya hari ini tuh tanggal merah dan gue juga itu libur gitu, dan gue nggak ada kegiatan apapun di rumah, jadi ya gue ikut kesini. Dan fun fact, yang gabut ikut kesini itu bukan gue doang, tapi ada Anggora sama juga yang enggak. Oke orangnya. Mau ke toilet gak? Enggak, maksudnya sebelum kita jalan. Sebagai warga ASEAN lu mau foto situ gak?
Gue orang Indo. Apaan? Apaan? Foto. Jadi ini ceritanya gambar kamu, mama kamu, adik kamu sama kamu kan. Iya, kita pakai transportasi umum, jangan pribadi terus. Mengurangi polusi. Iya, aku nggak ada di sini. Ini ada aku kakak. Orangnya tidak ada di sini. Itu POV-nya ya. Ayo, gas. Lagi jadi main karakter, Mas. Lagi banyak. Oh iya, membaca informasi keren. Hah? Habis ini kita naik yang ke kota. Kota, Ke iya. Kota. Turunnya di mana? Bis nomor 1 gue masih inget. Keren. Jadi itu siapa? Jadi itu siapa? Itu teman kita, anak Rubes. Mereka mau lomba. Oke. Saman. Teman-teman SMA kita ya? Iya. Betul. Udah lama sih nggak ketemu. Gue hampir nggak kenal sih, soalnya ya cakep banget sih. Oh, mereka halte Kebayoran, Cok. Gue sih capek ya kayak gitu. Hah? Gue sih capek sih sumpah pakai makeup dari rumah. Terus mereka jalannya jauh nggak sih? Iya. Sekarang kita lagi ada di Hellbab. Terus kita lagi menunggu pas sekitar 7 menitan. Oke. Di sana tapi Lagi Kenapa, Bas? Lu mau ngapain? harus pakai masker. Harus pakai masker katanya. Nggak pakai masker 2 tahun. Sama masih ada masih. Tahu deh. Masih tahu. Kayaknya udah jadi flu biasa. Masih tahu. Sih, harusnya udah jadi biasa lah. Ih, waktu kemarin tuh di Surabaya ngelunjak banget, Cok. Tapi kayak Melonjak. sakitnya tuh udah kayak flu biasa, demam biasa gitu. Tapi kan udah 2 tahun loh, Demam 2 batuk tahun itu belum karena ada apa imunnya kan, imunnya udah tahan jadi udah kebal. Sel limfosit B pengingat. Iya. Itu tadi beneran teman kita. Iya, temen SMA kita anak Saman. Gue udah lama banget nggak ketemu mereka sih, sumpah. Gimana ya? Sel-sel gitu bikin antibody baru. Itu deh ada yang dari papa gitu. Terus mau tau nggak? Itu hotel yang sebelah sana. Itu dulu waktu tahun 98 pernah ada kebakaran gitu. Dulunya sih bukan hotel lah, setahu kayak mall mungkin. Jadi Ya pas tentu. Yang dulu krisis moneter itu. iya, yang dulu ada penurunan presiden kalau yang demo aksi 98 itu. Berarti dialih fungsikan jadi hotel. Sepertinya sih gitu. Dibangun ulang gitu ya. Iya, dibangun ulang. Kira-kira pengunjungnya banyak nggak ya? Wah, itu aku nggak pernah membaca detail sih tentang itu. Enggak deh, gue mau nanya deh. Pas ini dibakar tuh, mallnya masih ada pengunjungnya apa enggak? Itu nggak tahu deh. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena kan pada saat itu orang-orang lagi pada sibuk banget kan, kayak benar-benar keluaran kayak itu keadaannya lagi kacau balau, jadi nggak tahu benar-benar pasti. Dari mana ke mana? Dan sumpah kayak Kisah yang mengerikan ya. sangat mengerikan. Itu LRT nggak sih? MRT. Bedanya LRT sama MRT apa? MRT belum jadi. Udah ada jauh lebih lama malahan. MRT dulu, LRT dulu. LRT dulu, Tiwi. Coba udah search deh. Tapi gue ide bener di kita ke sana. Nah, sekarang kita ke halte ASEAN kan? Ingat CFD itu cari. Tahu deh, aku nggak tahu. No. Oh iya bener, Cok. Wahana banget. Tunggu aja M Block. M Block
Tuh, itu ke sana. Guys, sekarang kita udah nyampe di Museum Gajah atau Nasional. Terus yuk kita antri tiketnya dulu ya. Oke. Harus pakai kartu pelajar. Siapin aja, nggak pakai juga nggak apa-apa kok. Biar dapat diskon. Ya, betul sekali. Tiwi bayarin. Iya itu TV kan ada Kasih Tiwi. Enggak, masih sepi cowok. soalnya di TV nggak apa-apa. Enggak apa, it's okay. Oke. Ya, kegedean lagi. Kita berdua lagi. Iya. Tuh ya, pendatang baru lu cowok. Tas dong bentar. Nggak bisa. Jadi ini keberapa kalinya lo ke museum ini? Ya, berapa ya? Nggak muat mah. Nggak tahu. Udah Muat. 5 apa 3 deh? Ah, 3, 4, 5. ya udah, gue sama siapa kek? Sama Kesha. Kesha masukin nama gue aja kek. Sini deh. Tas lo nggak ada muat. Udah sini. Anggurnya gede banget. Punya dong. Mas. Itu kira-kira Itu namanya patung Ganesha atau dewa Ganesha. Dewa Ganesha ini dalam mitologi Hindu diceritakan sebagai dewa ilmu pengetahuan dan penyingkir rintangan dalam kepercayaan Buddha. Dalam mitologi Buddha juga, dewa Ganesha ini merupakan anak dari dewa Siwa dan dewi Parwati. Dan dalam ceritanya juga dewa Ganesha ini dibentuknya memang badannya seperti manusia dan berkepala seperti gajah, dan tangannya juga ada 4. terima kasih, Mas. Bisa pakai terima kasih juga sih. Waktu ngomongin aku cari-cari deh. Bas. Kalau yang ini tuh ada hubungannya nggak sama Hindu Buddha? Ada namanya juga museum gajah, pasti semuanya di sini patung-patung, namanya ada patung pasti ada kaitannya dengan semua patung di sini. Kalau mitologi Oke. Oh ini juga Dewa Ganesha ya? ya ini mirip juga gambarnya, tangannya 4, kepala gajah dan berbadan manusia. Ada tulisannya juga di sini. Oh iya, ada tulisannya. Betul. Misteris. Misteris. Di sini gue mau bikin konten lagi. Ini pengganti konten gue yang itu sama Damar ya guys. Ya sorry ya, gue udah rusak kontennya. Dan lo nggak tahu kemarin gue liat apa. Ya lu nya nggak jelasin. Lu nggak jelasin ke kita semua gue gitu tahu. Kayak Reva, dia percaya coy sama gue. Aku kan. Oh, gitu. Iya kan aku suka bocil. Kita kesini.
Creepy banget anjir, sumpah. Gak tau, creepy banget sih. Ah, takut ah. Gak boleh sarkas. Mandarin. Mana? Iya cowok, Jepang juga ada. Bisa lebih diem dikit nggak, Bu? Berisik, lu berisik, sumpah. Halo guys, balik lagi ke Misteris. Misteri bikin histeris. Dan sekarang gue ada di salah satu museum yang gue penasaran banget isinya. Jadi ayo kita lihat-lihat. Ini menarik gak sih, Chan? Kayak serem aja sih. Coba deh, liatin. Nah, oh ternyata di situ juga ada Bastian, jadi kita coba tanya aja. Bas, coba gimana Bas? Lo udah lihat topeng ini belum tadi? Itu gimana tuh? Menurut lo? Jadi ini tuh namanya topeng. Topeng, oke. Dan asalnya? Asalnya itu dari masyarakat Batak Simalungun. Oh, Nah, oke. topeng ini biasanya digunakan untuk upacara kematian. Tapi upacara kematiannya itu bukan untuk menandakan ada seorang yang meninggal, tetapi upacara kematian itu diadakan di saat bertujuan untuk menghibur orang keluarga yang sedang berduka. Nah, upacara kematian ini ada acara tarian-tariannya. Tarian-tarian itu namanya topeng-topeng. Ya seperti tadi udah gue bilang di awal, topeng-topeng ini bertujuan untuk menghibur orang yang sedang berduka cita. Tapi Jadi emang ini tuh tradisi mereka gitu ya? iya, tradisi dari zaman leluhur mereka. Namun seiring berjalannya zaman sampai sekarang, tarian topeng-topeng ini udah nggak digunakan lagi untuk menghibur orang yang sedang berduka cita, tetapi hanya untuk hiburan-hiburan biasa aja. Thank you Bas informasinya. Tanggal sakral. Coba tuh ada patung di situ. Tuh yang itu aja tuh. Coba kita lihat ke sini ada apa ya? Bastian mana? Ini tuh kartu. Mirip gajah nggak sih? Ya tapi gajah. Bastian, mau nanya dong. Jadi tuh ini tuh patung apa sih atau ini tuh apa? Itu namanya batu gajah. Batu gajah ini pertama kali ditemukan di dataran tinggi Pasaman di Sumatera Selatan. Nah, si pembuat batu gajah ini dirasa memiliki kreativitas yang sangat tinggi karena dia memang hanya melihat gajah dan dia mengaplikasikan imajinasi dia di batu ini. Di samping-samping ini juga ada gambar, ada ukiran seperti gambar manusia bertopeng. Nah, itu diduga sebagai spesies dari manusia suku Negro. Ya. Orang naik gajah. Orang yang naik gajah bisa jadi. Iya, ini kayak tangan. Tangannya kan lagi megang segala. Iya. Oke, taring gajahnya, belalainya, gading, Ini gading, bukan taring. Oke, terima kasih Bastian. Terima kasih Bas. Mau foto dulu nggak? Don't touch. Oke guys, jadi kita udah sampai nih di Museum Taman Prasasti. Nah sekarang kita beli tiketnya dulu yuk. Yuk. Sini ya, dari tadi aku lihat kayaknya gini-gini doang nggak?
Cuma kayak kuburan kayaknya. Oh iya, ini sebenarnya makam-makam orang-orang Belanda sih. Jadi kalau misalnya orang Belanda tuh yang kayak nggak bisa ke kampung halamannya karena kendala tiket pesawat atau something, itu biasanya kayak transit gitu loh, dikuburin sini dulu, nanti beberapa bulan atau gimana, ntar dia malah ke Belanda, negara asalnya gitu loh. Nah, untuk patung sendiri ada yang terkenal, makam yang ada patungnya. Ini makam Suhoki, dia tuh aktivis keturunan Tionghoa Indonesia. Bukan orang Belanda sih, tapi makamnya ada di sini. Terus dia juga mahasiswa Fakultas Sastra. Dan dia juga dari UI. Kayak keren banget gitu loh. Itu quotes-nya ini mencerminkan apa ya? Nobody knows the troubles I see, nobody knows my sorrow. Wah, quotes-nya itu aku juga bingung sendiri. Ini maaf, beliau itu perempuan atau laki-laki? Dia itu laki-laki. Oh, laki-laki. Iya, laki-laki. Kayaknya Suhoki. May you rest in peace, sir. Rest in peace, Mister, sir. Oke, next ada yang lumayan terkenal juga, salah satu spot foto di sini itu. As you can see, Kita kesana habis istirahat nanti. Pada istirahat dulu yuk. yuk Capek gue gerah. capek banget. Gue taruh kamera di sini ya. Gue kayaknya mau keliling dulu deh. Lanjut, nggak tahu gue nggak mau sekarang. Aja, lu keliling aja. Semangat. Semangat. Pastinya. Aku sih udah lelah. Keliling-keliling disemangatin. Kan capek. Itu kan capek. Habis ini masih kemana lagi Saski? Oh, abis dari Museum Taman Prasasti atau apa nih spotnya? Habis dari Museum Taman Prasasti kita kemana lagi? Lihat deh. Ini gue nemu topeng, sumpah. Ini topeng apaan? Jelek banget, gila. Goro udah deh. Taruh tempatnya lagi aja. Soalnya ini lagi ada di. Gak tau, sumpah. Udah gitu burik banget lagi. Bagi gue deh, lagi. Lihat ya pada sumpah. Lihat pada Rik, udah Rik. lu ngapain? Ya sabar. Ih. Anjir, lu. Gedas banget. Rik, udah Rik. Rik. Ngereok aja Ricky. Aji kira tolong gue. Sumpah. Ya gila, sempat lu. Coba lihat Rik. Iya. Apaan ya, jelek banget anjir. Iya kan? Udah gitu burik banget, Di. Jelek banget sih. Udah. Tadi topeng kayak gitu tuh ada sejarahnya nggak sih Bas sebenarnya? Sebenarnya gue kurang tahu juga ya, dari dulu gue di sini nggak pernah lihat topeng kayak gitu. Itu cuma isinya dari tadi kuburan orang Belanda doang. Nggak pernah Itu lihat. emang nyasar aja kan, nggak jelas. Topeng nggak jelas kan Topeng itu nggak berarti. jelas, benar. Mungkin ada Feeling gue nggak enak deh. Gak mungkin sih gak sih? kayaknya kalau menurut gue itu topeng pengunjung di sini deh. Dia mau nakut-nakutin. Pokoknya emang pikun anjir. Iya. Siapa lupa juga yang topeng naruh sendiri. topeng burik kayak gitu di tempat sini? Makanya. Gak bagus Udah, juga buat banyak pengunjung. nyamuk kayak gue di sini, nggak suka gue. Yuk, pulang aja yuk. Gimana pasan kelabu? Ya. Jalannya masih panjang nih. Kamera gue. Oh ya, by the way, Mar. Apa? Lu kan tanya gue ya tadi mau abis kemana? Abis ini mau kemana ya? Ya, mundur-mundur. Nah, kita kan abis ini mau ke Stovia, lu mau nggak? Yup. Kasih makan. Sofia tuh Bukan kita nasional. Ya, tapi iya, pas di sekolah awal, yang dulunya pas gue bilang sekolah gue mau kedokteran keliling, itu kan? baru sadar Iya, enggak? itu kedokteran. Gak apa-apa lah, ntar tambahin aja. Kayak orang-orang punya dream buat
sana gitu. Boleh, ayo. Ayo. Sofia. 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 Iya. Oke. Kita sudah meninggalkan tempat banyak nyamuk ini. Ayo guys. Dah. Kita ke Sofia kan. Iya. Ini sudah pusing. Karena nyamuknya banyak banget. Nah. Pemberhentian berikutnya Stovia. Stovia Station. Emang ada ya kayak gitu? KRL. No. Ada orang yang mau syuting guys, jadi gue lebih milih untuk cut. What's your step? Astagfirullahaladzim. What's your step and keep belonging. Berarti kita lewat mana? Ngapain nih orang syuting di tempat kayak gini ya? Dilihatin sama orang kayak gitu. Banyak nyamuk anjir. Gue mau dapat ini jangan lihat dia. Kan itu malu. Kalau gue bilang. Kan bukan dia. Ya udah. Merusak iman ya gue. Tiduran. Patung itu. Mana? Oh iya anjir. Tiduran, Cak. Mau review? Apa itu? Putus asa ya gitu. Ada peti. Oke teman-teman, jadi kita udah ada di Museum Kebangkitan Nasional dan ini kita beli tiketnya aja yuk, Rp2.000 ya. Tapi 2.000. Oke, Museum Kebangkitan Nasional. siap. Ini resepsionisnya mana? Emang namanya resepsionis ya kalau di sini? Informal. Iya. Ini udah nih tiketnya di 2.000. Dah. Halo guys, balik lagi dengan gue Kesha di Misteris. Misteri bikin histeris. Jadi sekarang gue udah sama Bastian yang tahu banyak sejarah. Terus gue mau langsung tanyain dia. Sekarang kita tuh ada di mana sih, Bas? Ya, kita sekarang ada di namanya Museum Kebangkitan Nasional. Dulunya ini Museum Kebangkitan Nasional adalah sebuah sekolah yang namanya itu Stovia. Stovia ini di Berarti kalau nggak salah tuh zaman Belanda mungkin? zaman Belanda. Masih ada guru-guru Belanda dan buku-bukunya juga ada beberapa yang pakai bahasa Belanda. Mau langsung lihat ke dalam aja nih. Oke. Tapi kalau dilihat-lihat ruangan ini tuh kayak rumah sakit, Bas. Rumah sakit bukan sih? Oh enggak, ini namanya Asrama Para Pelajar Stovia. Iya. Dari kelihatannya emang kayak rumah sakit ya. Apalagi emang kelihatan agak creepy juga sih. Tapi sebenarnya ini emang cuma sekedar asrama buat para pelajar, tempat tinggal mereka untuk sekolah di sini, tidur dan lain-lain. Ya sebenarnya yang bikin gue tertarik juga karena emang creepy, terus gue kira tuh rumah sakit karena dari selimutnya, tempat tidurnya itu menggambarkan rumah sakit banget. Ternyata bukan. Ya bukan, ini cuma asrama. Oke, berarti kita mungkin jalan ke dalam kali ya. Berarti ini barang-barangnya emang benar-benar dari zaman dulu banget ya, Bas? Ya ini ada kayak kotak-kotak gini seperti mungkin replika juga ya. Ini isi dari barang-barang para pelajar. Ini mungkin juga kasur-kasurnya mungkin aja dari zaman dulu udah ada. Biasanya juga nggak expect banget sih bakal sedetail itu ya, ada gambar-gambar patung-patungnya mungkin ya. Bagus sih. Coba jangan dikasih lihat dulu mungkin. Para pengawas atau pengajar dari sekolah Stovia ini lagi berbincang-bincang sama yang itu pelajar. Oke,
Kita keluar mungkin ya. Yaudah kita langsung ke ruangan selanjutnya. Menurut lo tempat ini bagus gak sih Bas buat kayak pengetahuan kita? Bagus banget, apalagi tadi ada ruangan kenang-kenangan dari hasil pelajaran-pelajaran Stovia zaman dulu. Kayak tadi ada ruang peralatan-peralatan bedah, ada juga ruang pengajar-pengajar, ada juga ruang tadi yang bikin gua tertarik itu ada ruang yang isinya itu alat pemecah kepala ya. Itu Langsung speechless ya lihatnya. Oke, di sini kita bakal masuk ke ruangan baru. Ya ini gelap banget sih kayaknya. Oke, coba masuk deh. Bisa di shoot ya itu. Ini kayaknya pas era apa nih Bas kalau boleh tahu? ini masih di area era zaman penjajahan Belanda ya. Ini namanya ruang Memorial Budi Utomo. Nah, di ruang Memorial Budi Utomo ini menjadi saksi pembentukan organisasi pertama di Indonesia yaitu Budi Utomo, organisasi Budi Utomo yang dibentuk oleh Dr. Sutomo dan 8 pelajar dari sekolah Stovia ini. Pas masuk agak merinding juga sih ngelihat ini kayak ngerasain pas waktu itu. Ya, agak lembab juga ini. Agak gelap, lembab, gak lengkap banget itu. Mungkin segini aja ya tentang ruangan ini. Emang udaranya lembab terus pas gue masuk merinding sih kayaknya itu aja. Sejarahnya juga tadi udah dijelasin sama Bastian dan semoga kalian pengetahuan kalian tambah pas lihat video ini. Oke, halo semua. Kita udah di Museum Kebangkitan Nasional. Sekarang Reva mau ke toilet. Oke. Kita mau gantiin dokumenternya Damar karena lagi isoman. Isoma. I don't know. Ini belum selesai. Oh, bukan lo tadi udah keluar? Kapan? Tadi lo udah keluar. Ini gue keluar dari ini. Enggak, tadi gue masih nyuci tangan. Bukan lo tadi udah keluar ya? Belum. Enggak, tadi lu udah keluar cepet banget ninggalin gue. Enggak, lu kenapa gue ya, Teo? Enggak, udahlah, yuk. Ayo guys. Tiwi. Sekarang kita udah sampai mana, Tiwi? Tiwi. Hah? Sekarang kita udah sampai mana? Udah di Tanah Abang, kita mau pulang. Lu kenapa sih? Kenapa? Kok lu banyak diem deh? Diem gimana? Ayo. Keburu ketinggalan keretanya. Halo guys, jadi hari ini gue lagi mau berangkat kuliah.
Itu topeng yang kemarin di Taman Prasasti nggak sih, Cung? Atau cuma mirip doang kali ya? Punya bocil kali lah? Tahu? Punya siapa ya? Mirip banget soalnya. Hai guys, jadi sekarang gue lagi ada di perpustakaan. Gue mau cari buku referensi buat edit dokumenter gue. Sebenarnya perpustakaan gelap banget. Oh, kayaknya bukan di tempat ini deh. Oh loh, Pak, ini anjir, ini bukannya topeng yang kemarin gue temuin di Taman Prasasti ya? Loh, kok bisa ada di sini ya? Hah? Waduh, anjir gimana dong? Guys, yuk ya. Ini topeng yang sama yang gue temuin di museum Taman Prasasti kan? Kok bisa ada di sini sih? Sumpah, gue harus kasih tau teman-teman gue sih. Duh, gimana ya? Oke. Pokoknya kita gue langsung kasih tau ke teman-teman gue aja. Oh, keren. Enak banget ya lo semua ngobrol. Apaan sih, Man? Dalam gak kemana anjir. Lihat. Sebelum lo semua ngomong, lihat. Lo semua lihat. Lo tahu ini topeng apa? Topeng apaan sih, Mar, emang? Cuma topeng doang. Lihat. Lo ingat. Ini topeng apa? Gak mungkin lo lupa. Baru 2 hari kemarin. Lihat, pegang. Ini bukan topeng yang kemarin di Taman Prasasti. Ini topeng ngikutin gua kemarin di perpustakaan. Gak usah tahu kan? Gak lucu. Rick. Anjing. Gue udah gak tahu lagi mau ngomong apa. Gue diteror sama topeng itu, dan lo semua gak tahu kan? Lo semua yang iniin topengnya, lo semua yang tapi gue yang diteror. Gue gak ngatain sama sekali tentang topeng ini. Lo jangan ketawa-tawa. Novita, lo ingat topeng itu apa? Waktu itu lo katain topengnya jelek, lo katain topengnya burik, hah? Di tempat kayak gitu, Nov, lo katain topeng kayak gitu, hah? Jawab, Nov. Seenggaknya jawab. Lo dari di Tanah Abang kemarin, lo udah diem kayak gitu, lo. Gue gak tahu lagi lah gue mau ngomong apa. Ref, lo lihat topengnya, Ref. Keisha. Gue kayaknya pernah ngeliat topengnya deh. Setelah di Taman Prasasti, gue pas mau berangkat kuliah, gue kan kayak ngevlog gitu. Terus gue kayak nemuin topeng yang mirip kayak gini. Gue kira emang mirip. Si lo semua lihat, bukan cuma gue doang yang diteror sama topeng ini. Kalian semua yang ngituin topengnya dan kalian semua yang ngebercandain topeng itu, lo semua yang ngebuang, gue yang diteror sama Reva. Ya udah, terus sekarang mau gimana ini? Gue gak tahu, gue udah gak ada urusannya sama topeng itu, gue udah gak mau liat topeng itu, terserah lo. Gue cabut. Gimana ya? Topengnya bisa neror kayak gitu loh. Gue nggak tahu. Gue nyesel sih. Bisa betul deh. Mar. Oh, Mar. Halo, mau apa lagi? Jadi kalau kita emang gak ngapa-ngapain tuh ya kita gak bakal nilai itu kan ya? Gue udah bilang, gue udah gak mau ada urusannya sama benda itu. Terus? Udah deh, kita bareng-bareng aja bakar topengnya. Gue setuju. Gue yakin kalau dibakar kita pasti bisa lepas dari teror topeng itu. Yaudah, kalau mau bakar cepat semua, lu semua. Kalau mau bakar cepat ayo. Bawa topengnya.
sujud. Bocah enggan pulang, berkejaran riang, tak sadari sukma